Ya santuy. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang kerajinan keramik lengkap dan manfaatnya. Kerajinan keramik merupakan kerajinan yang dibuat dengan menyesuaikan kebutuhan pada manusia. Contoh jenis kerajinan keramik seperti piring, gelas, guci, vas bunga, dan masih banyak lagi. Untuk kalian yang ingin lebih tahu lebih mendalam lagi, maka tidak ada salahnya jika kalian menyimak ulasan seperti yang akan saya bagikan ini. Adapun lebih jelasnya adalah sebagai berikut ini. Apa itu keramik? Keramik merupakan salah satu bahan yang biasa digunakan untuk berbagai kerajinan. Misal seperti kerajinan rumah tangga seperti piring, gelas, dan tanam hias seperti vas bunga dan lainnya. Selain itu, jenis keramik juga biasa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Bangunan misalnya, seperti lantai keramik, dinding keramik, serta bahan kaca, dan masih banyak lagi. Sejarah keramik. Kata keramik berasal dari bahasa Yunani, yakni keramikos, yang mempunyai arti suatu bentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran, sehingga menjadilah sebuah karya atau yang kita kenal dengan keramik. Istilah keramik pada umum sering dipakai oleh para studi seni dari potri atau tembikar, karena pada dulunya benda keramik tersebut adalah benda yang pertama kali dibuat manusia dengan berbahan dasar dari tanah liat, sehingga dengan begitu dapat disulap menjadi berbagai jenis seperti piring, kendi, guci, tempayan, dan lainnya. Dan itu semua terhubung dengan seni pottery. Pengertian keramik. Keramik merupakan suatu hasil seni dan teknologi yang dapat menghasilkan barang yang begitu berguna buat manusia, terutama untuk mempercantik rumah. Selain itu, keramik merupakan bahan yang berasal dari tanah yang telah melewati sebuah proses pembakaran, sehingga dari proses tersebutlah mampu menghasilkan berbagai benda seperti gerabah, genteng, porselin, dan masih banyak lagi. Contoh hasil kerajinan keramik. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa ada banyak sekali contoh hasil kerajinan dari bahan keramik. Adapun contoh hasil kerajinannya adalah sebagai berikut ini. 1. Kerajinan keramik vas bunga. Vas bunga merupakan jenis produk kerajinan yang biasa digunakan untuk menanam bunga-bunga hias. Biasanya vas bunga berasal dari plastik, namun untuk yang kali ini vas bunga tersebut berasal dari keramik, sehingga ciri khas yang dimilikinya terbilang unik dan memiliki nilai yang tinggi. Kedua, kerajinan keramik piring hias. Piring hias merupakan jenis hasil produk kerajinan yang biasa digunakan untuk hiasan pada dinding-dinding rumah yang berguna untuk mempercantik tampilan rumah. Selain untuk mempercantik rumah, dari hasil kerajinan piring hias juga dapat dimanfaatkan untuk sebagai benda hiasan pada ruang tamu. Ketiga, kerajinan keramik gelas hias. Gelas hias merupakan hasil dari produk kerajinan tangan yang biasa digunakan untuk hiasan pada ruang-ruang tertentu seperti ruang tamu, ruang kamar, dan lainnya. Kerajinan gelas hias sendiri selain memiliki kecantikan yang memukau juga memiliki nilai jual yang terbilang cukup tinggi. Keempat, kerajinan keramik jam hias. Jam hias keramik merupakan hasil produk kerajinan tangan yang dibuat dengan sengaja untuk menciptakan jam dengan bahan dasar dari keramik. Biasanya jam hias keramik tersebut dapat kita temukan di toko-toko aksesoris. Selain itu, hasil kerajinan tersebut juga memiliki keunikan dan nilai jual yang tinggi. Jenis-jenis keramik. Perlu kita ketahui bahwa keramik terbagi menjadi dua jenis, yaitu keramik tradisional dan keramik halus. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut ini. Keramik tradisional. Keramik tradisional merupakan sebuah keramik yang terbuat dari bahan alam, contoh seperti kuarsa, kaolin, dan lainnya. Keramik halus. Keramik halus merupakan sebuah jenis keramik yang berbahan dasar dari oksida logam. Selanjutnya kita ke pembahasan bahan pembuatan keramik.
Adapun untuk bahan-bahan yang digunakan untuk keramik adalah sebagai berikut ini. 1. Tanah liat. Di dalam tanah liat juga terdapat beberapa kandungan utama diantaranya seperti kaolinit, haloisit, monmorlit, dan ilit. Dengan adanya perbedaan kandungan tanah liat, maka akan menghasilkan sifat yang berbeda-beda pula. Sifat yang penting dalam tanah liat yakni sifat plastisitas yang berarti kemampuan membentuk tanpa gampang retak, kemampuan untuk dilebur, bahan baku pasir, dan sebagai bahan non-plastik. Kedua, pasir. Bahan baku dari pasir memiliki fungsi sebagai bahan pengisi, namun jika penambahan terlalu banyak silikat, maka dengan demikian akan dapat menyebabkan keretakan, terutama ketika proses pembakaran berlangsung. Dan ketiga, feldspar. Bahan baku feldspar adalah sebagai bahan pengikat dalam pembuatan keramik serta dapat menurunkan temperatur pembakaran. Ada 3 jenis bahan feldspar diantaranya K-feldspar, Na-feldspar, dan C-feldspar. Selanjutnya kita masuk ke tahap proses pembuatan keramik. Adapun untuk proses-proses pembuatan keramik adalah sebagai berikut ini. 1. Pengolahan. Pengolahan bahan yakni tahap seorang pengrajin keramik yang akan mencampurkan tanah liat dengan bahan lainnya termasuk air. Kedua, pembentukan. Pembentukan merupakan proses dalam pembentukan bahan tanah liat menjadi benda jadi. Dalam proses pembentukan ini terbagi menjadi 3 metode, diantaranya adalah hand building dengan tangan. Kedua, pembentukan dengan menggunakan teknik putar khusus yang biasanya menggunakan meja putar khusus. Ketiga, pembentukan dengan teknik cetak. Ketiga, pengeringan. Pengeringan adalah proses di mana material air di dalam keramik akan hilang atau menguap secara perlahan-lahan sehingga tanah liat tersebut akan menyusut dan menjadi kering. Keempat, pembakaran. Pembakaran merupakan proses mengubah tanah liat yang tadinya sangat lemah, rapuh, dan mudah hancur hingga dapat menjadi benda yang padat, keras, dan kuat. Selama proses pembakaran, badan keramik akan mengalami beberapa reaksi-reaksi penting, terutama akan mengalami kehilangan atau kemunculan pada fase-fase mineral dan akan terjadi kehilangan berat. Kelima, pengelasiran. Pengelasiran adalah tahap yang paling terakhir dalam proses pembuatan keramik. Setelah keramik selesai dalam pembakaran, selanjutnya benda keramik akan dilapisi dengan menggunakan glasir. Teknik dapat dilakukan dengan cara dicelup, dituang, disemprot, atau dapat juga dikuas, cukup sesuai dengan keinginan saja. Tujuan dari pengelasiran adalah guna untuk mempercantik pada keramik sehingga keramik akan menjadi kedap air dan akan terlihat indah. Setelah saya menjelaskan pembuatan keramik tadi, saya akan menjelaskan lagi sifat keramik. Sifat keramik dapat dilihat secara fisiknya. Kebanyakan jenis keramik memiliki sifat yang mudah rapuh. Hal ini dapat kita temui pada keramik tradisional seperti gerabah, gelas, kendi, dan lainnya. Sifat yang mudah rapuh ini tidak berlaku pada jenis keramik tertentu, terutama pada jenis keramik hasil sintering dan campuran sintering antara keramik dengan logam. Sifat lain keramik yaitu tahan terhadap suhu tinggi. Pengertian kerajinan keramik. Kerajinan keramik merupakan salah satu sebuah kerajinan yang terbuat dari bahan tanah liat yang dibentuk dengan khusus kemudian dibakar hingga mampu merubah menjadi sebuah benda yang bernilai. Atau lebih singkatnya, keramik adalah benda yang terbuat dari bahan tanah liat yang berubah secara permanen ketika mengalami proses pemanasan. Oke, kita tambahin lagi ya guys ya. Seni keramik. Seni keramik merupakan sama halnya dengan seorang seni rupa yang mengolah bahan keramik guna untuk membuat karya seni. Oke, kita lanjut. Definisi keramik. Arti dari keramik adalah suatu hasil seni dan teknologi. Tujuan guna untuk menciptakan barang dan tanah liat menjadi sesuatu benda yang mempunyai nilai tersendiri. Contoh seperti gerabah, genteng, porselin, dan lainnya. Namun tidak semuanya keramik terbuat dari tanah liat, ada juga yang terbuat dari jenis logam. Sekian untuk artikel mengenai pengetahuan umum keramik ini dan semoga kalian semua kini mengerti lebih baik mengenal definisi keramik dan juga proses pembuatannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.